Oke, kali ini kita akan bedah tuntas sebuah peraturan pemerintah yang benar-benar mengubah peta permainan tata kelola desa di seluruh Indonesia. Ya, sebuah revolusi baru saja dimulai. Kita mulai langsung dari pesan yang paling, bisa dibilang paling menusuk dan paling jelas dari aturan baru ini. Sebuah kutipan yang jujur saja menutup sebuah babak lama. Jadi, peraturan pemerintah ini disahkan tanggal 27 Maret 2026. Coba ingat-ingat tanggalnya karena ini bukan cuma revisi biasa. Ini adalah perombakan total. Inilah kenyataan baru yang harus dihadapi oleh seluruh aparatur desa. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Bagaimana pemerintahan desa didesain ulang? Apa saja sih fondasi yang diubah? Kita mulai dari pucuk pimpinannya dan cara mereka merencanakan masa depan. Coba kita lihat deh tabel ini. Masa jabatan kepala desa memang diperpanjang per periodenya. Dari 6 jadi 8 tahun. Tapi jangan salah lihat. Totalnya justru turun. Dari yang tadinya bisa 3 periode atau total 18 tahun, sekarang maksimal cuma 2 periode atau 16 tahun. Jadi lebih singkat masa pengabdian maksimalnya. Nah, perubahan tadi itu nyambung banget ke sini. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa atau RPJM Desa sekarang siklusnya diubah dari 6 tahun jadi 8 tahun. Tujuannya biar sinkron, biar sejalan antara visi pembangunan dengan masa jabatan kepala desa yang terpilih. Jauh lebih strategis kan? Lanjut ke bagian kedua, keuangan dan teknologi. Nah, ini nih yang bisa kita sebut sebagai era baru akuntabilitas. Aturan ini memperkenalkan banyak hal yang sebelumnya bahkan nggak pernah terpikirkan di level desa. Pertama, kenalan dulu sama yang namanya dana konservasi dan rehabilitasi. Ini adalah dana yang benar-benar baru, khusus untuk desa-desa yang letaknya ada di area-area alam penting. Ini semacam kompensasi, sekaligus pengakuan atas peran mereka menjaga lingkungan. Terobosan luar biasa. Dan jangan kira ini dana kecil-kecilan, sumbernya itu dari banyak pintu, mulai dari APBN, APBD, sampai bantuan perusahaan dan mitra lainnya. Artinya, desa sekarang diposisikan sebagai ujung tombak, sebagai partner strategis dalam pelestarian lingkungan. Berikutnya, siap-siap ucapkan selamat tinggal pada era uang tunai di pemerintahan desa. Kenapa? Karena sekarang, semua kegiatan yang pakai anggaran desa wajib dilakukan secara non-tunai. Tujuannya cuma satu, transparansi. Biar ada jejak digital yang jelas dan semuanya bisa dipertanggungjawabkan. Nggak ada lagi tuh cerita data di Dinas A beda dengan data di Dinas B untuk desa yang sama. Peraturan ini mewajibkan adanya satu sistem informasi desa yang terintegrasi. Semua data desa dari Sabang sampai Merauke bakal seragam, terhubung, dan bisa diakses. Ini akhir dari era data yang terkotak-kotak. Sekarang kita masuk ke bagian ketiga, ini soal kesejahteraan aparatur desa. Kalau tadi ada satu pintu karir yang ditutup, nah pintu kesejahteraan justru dibuka lebar-lebar. Tapi tentu diimbangi dengan pengawasan yang lebih ketat. Ini dia salah satu perubahan terbesarnya. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, ada standar nasional untuk penghasilan tetap. Kepala desa gajinya 120% dari gaji pokok PNS 2/A, sekretaris desa 110%, dan perangkat lainnya 100%. Jadi nggak ada lagi ketimpangan gaji antar desa di berbagai daerah, semua setara. Tapi ini bukan cuma soal gaji pokok. Lihat deh paket lengkapnya. Ada jaminan sosial kesehatan dan ketenaga kerjaan. Dan ini yang paling baru dan paling ditunggu, tunjangan purna tugas. Betul, semacam pesangon di akhir masa jabatan yang dulu mungkin cuma jadi angan-angan. Kesejahteraan naik, otomatis pengawasan juga harus makin ketat kan? Disinilah peran camat menjadi jauh lebih besar dan lebih jelas. Mereka nggak cuma mengawasi, tapi juga membina, memfasilitasi, dan yang paling penting, memastikan rencana desa itu sejalan dengan kebijakan di tingkat kabupaten atau kota. Oke, sekarang kita masuk ke jantung persoalan. Bagian yang paling banyak dibicarakan, paling krusial, dan mungkin paling banyak disalahpahami, status perangkat desa. Aturan ini membuat pemisahan yang sangat-sangat tegas. Ini dia pertanyaan sejuta umat. Jadi, apakah perangkat desa bisa diangkat jadi ASN, entah itu PNS atau PPPK? Jawabannya, menurut peraturan baru ini, cuma satu kata, sangat jelas dan lugas. Tidak. Jelas ya, tegas, final, dan tidak ada ruang untuk interpretasi lain. Aturan ini benar-benar menciptakan sebuah garis pemisah yang tebal antara aparatur desa dengan aparatur sipil negara. Kenapa kok bisa segitu tegasnya? Ada 3 alasan hukum yang nggak bisa diganggu-gugat. Pertama,
status mereka itu beda. Perangkat desa adalah pembantu kepala desa, bukan pegawai pemerintah. Kedua, kalau ada PNS aktif mau jadi perangkat desa, dia wajib mundur permanen. Nggak ada lagi istilah cuti atau bebas sementara. Dan ketiga yang paling penting, nggak ada satupun pasal yang membuka celah untuk pengangkatan atau konversi menjadi ASN. Titik. Terus, gimana nasib mereka yang sekarang statusnya ganda? Nah, pemerintah kasih waktu transisi 2 tahun. Tapi jangan salah tafsir, ini bukan peluang untuk cari-cari celah, ini adalah tenggat waktu alias deadline. Mereka harus memilih salah satu, mau tetap jadi PNS atau mau mengabdi penuh di desa. Nggak bisa dua-duanya. Oke, kita sampai di bagian terakhir. Setelah semua detail tadi, mari kita coba mundur sedikit dan lihat gambaran besarnya. Sebenarnya, apa sih filosofi di balik perubahan yang sedrastis ini? Pada intinya, ada 3 pilar besar yang ingin dibangun. Pertama, profesionalisasi. Menciptakan aparatur yang fokusnya 100% untuk desa, bukan mikirin karir jadi PNS. Kedua, otonomi sejati, supaya desa bisa mandiri mengelola orang-orangnya sendiri. Dan ketiga, kepastian hukum, untuk menyudahi perdebatan soal status yang sudah berlangsung puluhan tahun. Jadi, ini semua bukan lagi sekedar wacana. Ini adalah mandat baru yang sudah jadi hukum. Arahnya udah jelas. Pertanyaan terakhir sekarang bukan lagi kenapa atau bagaimana, tapi cuma satu. Siapkah desa Anda, desa kita semua, untuk menjalankan amanat baru ini?